Oke, sekarang saya sudah ada di sampingnya Kawasaki W800 Cafe. Bisa dilihat sini ada fairingnya sedikit ya. Jadi untuk speedometer di sini dia masih analog semua. Ciri khas memang motor klasik. Di kanan ada RPM, tachometer analog, di kiri ini kecepatan, dan di sini ada sedikit layar kalkulator. Dan itu untuk menunjuk bensin sama trip. Selain itu C-nya ada di klaster kanan. Di sini ada ABS, kan sudah ABS juga, high beam, ini indikator netral sama indikator bensin kalau sudah mau habis. Sini ya, sama indikator oli bocor juga ada, jadi lengkap. Cek engine sama indikator aki kalau lemah. Kemudian untuk kunci, dia masih pakai kunci tusuk biasa seperti ini. Kunci stangnya ke kiri. Apa ini akinya nggak dipasang ya? Seperti itu. Untuk stang, kalau ini yang model cafe, jadi dia modelnya stangnya stang Clubman, kayak ala-ala cafe racer gitu ya. Jadi kita lebih membungkuk. Kalau yang tipe W800 biasa dia flat dengan racer biasa flat gitu. Jadi lebih santai. Kemudian di sini untuk tangki dia 15 liter. Di sini ya. Nah, itu ini tangkinya, dia gendut. Tapi sampingnya di sini dia dikasih tank pad. Jadi lebih terlindungi. Kaki kita nyenderin juga lebih nyaman pastinya. Untuk area stang, sini ada kopling dengan settingan perenggangannya ya, dari pegangan holder stang ini ada settingannya sampai 5 tahap untuk kopling. Di sini ada untuk high beam, sein sama klakson. Sedangkan di kanan ini ada master rem, kemudian ada kill switch, ciri khas Moge, sama ada starter elektrik. Untuk rem depan dia juga ada settingannya di sini ya, sampai 4 tahap settingan ini, jarak tuas rem sama ke holdernya. Dan kiri kanan ini nggak ada bandulnya, ciri khas motor yang klasik ini. Jadi dia rata langsung aja ke gripnya. Oke, sekarang kita lihat ke daerah samping. Ya nih ditulis Kawasaki dengan simbol W yang besar karena ini W series. Ini dari tank padnya. Untuk mesin dia 773 cc. Di sini 2 silinder, 8 katup, SOHC, berpendingin udara. Bisa dilihat sini masih banyak sisik-sisiknya ya, untuk menampung udara lebih banyak. Dan lebih uniknya lagi, motor ini dia nggak pakai rantai keteng ya, ataupun fan belt. Jadi dia penggeraknya dia pakai as di sini. Dia pakai as itu yang akan diputar oleh crankshaft bawah dan akhirnya memutar cam di atasnya sini. Nah, ini silindernya ada 2 ya, mereka tabungnya ada 2. Dia vertikal silinder kalau bahasanya Kawasaki. Di sini ada untuk rem belakang. Ini pijakannya dikasih karet supaya lebih ngegrip. Di tutupan aki juga ditulis ada stiker stripping tulisan 800 W800. Seperti itu maksudnya. Untuk knalpot dia juga full chrome ya, dari mulut, dari ujung sampai ke leher knalpot sampai ke silencer juga dikasih tutupan lagi nih, cover dari chrome lagi sampai ke ujungnya, ke mulutnya dia full chrome. Dan setelah silencer nih ujungnya mengkerucut, jadi dia pakai model P-shooter seperti ini. Moge look banget ya, ya memang Moge sih. Ini mesinnya dia juga kekar banget. Untuk bagian belakang di sini ada pijakan untuk pembonceng dengan tutupan chrome dan pinggiran karet. Jadi hujan pun tetap ngegrip kalau diinjek. Di sini ada pegangan untuk pembonceng, dia bisa pegangan di bawah sini. Suspensinya dual shock ya, kiri dan kanan ada semua. Dan dia di sini ada settingan preloadnya, bisa diatur tingkat keempukannya. Ini tadi knalpot model P-shooter. Untuk pengereman di belakang dia ada rem cakram di sini
dengan kaliper 2 piston. Di sini ya, ada 2 tonjolan, berarti dia 2 piston. Serta untuk ban belakang di sini dia profilnya 130 80 ring 18. Untuk profilnya. Kemudian untuk jok di sini juga, kalau yang bukan cafe dia lebih lurus ya. Kalau ini dia agak nanjak karena dia tipe spesial, dia cafe dengan emboss tulisan Kawasaki di belakangnya. Untuk lampu ciri khas motor klasik, di belakangnya lampunya semua bolam semua, stop lamp, sein semua bolam, dan di bawahnya di sini ada lampu plat nomor. Jadi dia ngambilnya dari stop lampnya sama mata kucing di bawah, dan dudukan plat nomor belakang. Kita beralih ke sisi satunya. Di sisi satunya, nah ini lebih kelihatan ya, dia swing armnya dengan tutupan rantai di sini, knalpot, model P-shooter. Nah ini settingan preloadnya, kelihatan ya, ada 5 titik. Dia bisa disetting keempukannya. Di atas ada pegangan, pijakan pembonceng, dan ini transmisinya di sini. Dia 5 percepatan. Tuasnya di sini ya, dia 5 percepatan, dan hanya ada standar samping. Ini kayak knalpot sisi satunya. Ini kutub positifnya untuk aki ya, dia karena dilepas jadi keluar begini. Kita coba lihat dalamnya. Joknya bisa dilepas. Nah ini. Jadi di sini ada untuk air intake, sikring, soket-soket. Kemudian juga ada toolkit di bawahnya. Ya, ini bisa dicopot. Di sini ada toolkit. Tapi ini nggak bisa dibuat nyimpan barang apapun. Satu-satunya tempat penyimpanan yang masih mungkin dan hanya sedikit itu di bagian belakangnya sini. Di situ. Tadi kalau mau buka ini, kuncinya harus diputar dulu di sini ya untuk buka joknya. Sekarang kita coba kembaliin. Ini harus dimasukin dulu. Nah ini dirapiin, habis itu baru ditekan. Seperti itu. Sampai bunyi ceklik ya. Berarti tadi dia udah kenceng. Tulisan W juga ada di sisa satunya, sudah tangki di sini. Yang tulisan Kawasaki dan tulisan 800 di box akinya. Kita beralih ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini pembeda utamanya baru kelihatan ya antara yang cafe dan tidak. Karena yang cafe dia ada fairingnya di sini sebagai cover lampu, dan di atasnya ini dikasih tutupan kayak rangka di sini, itu untuk tempat plat nomornya. Jadi kayak orang sakit dikompres gitu ya. Windshieldnya dia ini bening tapi. Untuk lampu satu-satunya yang LED ya ini di depan ini. Lampu utamanya dia sudah LED, tapi seinnya masih bolam di kiri dan di kanan. Kita lanjut ke daerah samping. Kita ada kaki-kakinya. Di sini untuk suspensi dia modelnya tertutup cover begini, dan dia berjenis teleskopik dengan diameter as 41 mm. Jadi motornya emang gede, suspensinya juga asnya mesti gede ya. Sini, ini spatbor dia mepet dengan bannya di sini Dunlop. Untuk pengereman dia pakai cakram yang model besar begini ya, yang depan cakram, belakang juga cakram, dengan kaliper 2 piston merek Tokicho, dan dia ada sensor ABS nya sini di depan. Nah itu dia, karena dia sudah ABS juga. Untuk ban depan profilnya 100/90 ring 18. Di sini sudah tubeless juga, dan dia mereknya Dunlop vendornya. Ini tadi untuk klakson, dan ini tampilan mesinnya dari depan. Dia tanpa penutup apa-apa ya. Jadi memang telanjang begini untuk memaksimalkan pendingin juga, karena dia juga udah masih pendingin udara, air cooled, SOHC 4 tak 8 klep. Ini. Oke,
Terima kasih sudah menonton video saya mengenai Kawasaki W800 Cafe. Untuk harga dan nomor tempat otomatis bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian. Tambahannya untuk riding position, dia ini motornya dia 200 kilo lebih, jadi mungkin sedikit agak berat. Dan karena dia stangnya model Clubman, jadi dia membuat kita jadi lebih bungkuk, tapi lebih sporty lagi karena ini cafe racer. Makanya dikasih penutup depan, sedikit fairing juga. Untuk pijakan, ini nyaman ya, karena ada tank pad di sebelah kiri maupun kanan, di sini maupun di sebelah kanan. Dan joknya dia juga empuk, walaupun depannya sini dia mengkerucut. Nah, tapi dia masih terbilang nyaman, tidak mengganggu. Nah, ini tadi joknya, dia empuk ya, busanya tebal juga, dan bagian belakangnya dia tetap lebar, jadi perjalanan jauh nggak pegel. Oke, sekian tambahannya.